سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bertemu dengan ulama sunni. Apa Allah masuk di sini secara global? Kiai yang hanya menjual agamanya dan dia menyelewengkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil seperti ini, Pak. Ada hukum seharusnya ini hukum ditegaskan A. Hukum ini harusnya A ditegaskan. Berhubung yang di atasnya dibayar ada 12 kiai, ini 10 juta, ini mobil Mercy, ini Terios nih. Udah ini hukum sama-sama aja. Jadi kata kiai, oh ini A-nya seharusnya ada kir lagi yang mengatakan B tidak haram. Itu kiai ulama suka mengatasnamakan agama Alhamdulillah. Makanya berpegang teguhlah sama ulama yang istiqomah. Yang kemarin kita jelaskan yang kemana-mana bawahnya kita boleh gitu ya, dibacakannya sanadnya yang jelas gitu ya. Jangan mengikuti ulama-ulama yang hanya dapat hadis itu dari novel, dari hanya buku dari orang dan lain sebagainya. Banyak ya, dari status saja gitu ya. Nah inilah berpegang teguhlah di akhir zaman ini kepada ulama-ulama yang istiqomah, sebab al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus daripada kemuliaan. Nanti ke depan kita akan ceritakan apa sih. Jadi ketika kita hidup di alam dunia ini, jangan mencari kemuliaan, Pak. Jangan hanya mencari kemuliaan, tapi istiqomah aja. Contoh misalkan di kehidupan kita masing-masing, kita jangan mau dianggap mulia. Kerjaan kita ada, istiqomahkan. Sholat 5 waktu berjamaah kita istiqomah, baca Quran kita istiqomah. Nanti buah daripada istiqomah kita, Allah akan memuliakan kita dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi jangan agung-agung misalkan, nih saya suka ikut ngaji nih saya kiai nih, udah lama baca kitab itu bisa. Nah inilah yang disebut tadi itu ulama sunnah. Inilah menarik, berpegang teguhlah pada kiai-kiai, pada ustaz-ustaz yang istiqomah. Insya Allah. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'lim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para jamaah hadirin rahimahullah, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan praktek kita dari mulai di rumah kita masing-masing, datangnya ke musola ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang kebetulan malam Selasa taklim diajarkan oleh di dalam kita taklimul muta'allim. Harus bagaimana sih niatnya? Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Seluruh perkara itu, seluruh amalan-amalan kita bermula daripada niat kita. Niat di dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah menciptakan sebuah gumpalan daging, yang mana gumpalan daging itu disebut al-qalbu, hati. Idza salahat jasadu kullu. Apabila itu daging, apabila itu qalbu bagus, maka bagus seluruh amalan. Idza fasadat kullu. Tapi ketika hati itu jelek, maka jeleklah seluruh amalannya. Nah, makanya dijelaskan oleh ulama. Mana sih dijelaskan oleh ulama di sini? Wa yang bagi lil talibil ilmi ayyan wiya lil talibil ilmi ridwallahi ta'ala. Hal pertama yang harus kita terapkan ketika taklim, ketika tolak ilmu, ketika pengajian, yaitu ridwallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan Allah. Satu, hanya mencari ridha Allah
keriduan Allah sudah kita dapatkan, apapun yang kita mau akan Allah kasih. Sebagaimana baginda Rasul yang diabadikan di dalam surat Wadduha kan ya, gitu ya. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagaimana Allah dawuhkan kepada baginda Rasul, apapun yang kau minta Muhammad akan aku sumporkan, akan aku ijabah. Kita pun seperti itu, kalau kita sudah dapat keriduan Allah, maka apapun yang jadi keinginan kita, geletes hati kita akan Allah kabulkan. Nah inilah, jadi utama dapat keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wadarul akhirah, ayat jannatul dan jannatul firdaus. Tegasnya kita mencari keriduan Allah dan ingin ketika kita dimautkan, ketika kita dicabut nyawanya di alam dunia ini oleh Allah, ingin dimasukkan oleh golongan-golongan sholihin, tegasnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan jauh, nanti juga akan kita jelaskan. Wa izalatul jahli, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, Pak. Kenapa? Kita pernah sampaikan dalam taklim kita sebelumnya, ilmu itu Pak, li'anna ilmu ulur. Ilmu itu semakin digali, semakin dalam, semakin digali, semakin dalam. Tidak sama halnya seperti kita menggali sumur Pak, gitu ya. Kita gali 2 meter, cahaya cairnya, terus 3 meter, terus 4 meter, terus 5 meter, terus ilmu juga seperti itu Pak. Jadi semakin kita gali, apalagi ilmu sholat nih. Kalau tidak salah ta'adusan bini'am, kita belum sampai luar sholat, saya sudah hampir 1 tahun ya, gitu ya, sudah sampai 1 tahun, alhamdulillah, gitu ya. Semakin kita gali, artinya apa? Berarti ilmu ini luas Pak, gitu ya. Jangan ada, jadi artinya jangan ada yang menganggap bahwa kita itu agung dalam sholat kita. Jadi kita jangan ngaku-ngaku kalau kita itu ahli ibadah. Sebab apa? Para kiai, para ulama sering menjelaskan tentang sholat kita harus baik seperti apa, sholat kita yang baik itu harus seperti apa. Artinya mungkin kesalahan kita ini dari mulai sholat pun kita harus bisa berbenah. Artinya banyak yang salah. Jadi dijelaskan mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita laksanakan. Nah inilah, jadi menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, itu niat kita. Terus wa ansa ilul juhal wa ihya'iddin, apalagi menghidupkan agama. Diniatkan kita menghidupkan agama. Sebab kalau misalkan kita tidak ada sama sekali nih Pak, orang yang tolak ilmu dan siksaan dari Allah, dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, maka Allah akan turunkan makhluknya yang lain untuk menegur kita, untuk menegur orang kampung jauh apa, gitu ya. Apa tegurannya? Misalkan kalau tidak ada sama sekali, ada orang kampung tersebut menimbulkan perkara yang Allah tidak, Allah kisahnya, Allah kecewa dengan kaum tersebut, Allah turunkan angin, Allah turunkan air, Allah letuskan gunung dan lain sebagainya. Makanya ini yang namanya hujan, ada hujan rahmat, ada hujan nikmat, artinya siksa. Mana hujan yang rahmat? Hujan rahmat itu menimbulkan keberkahan, gitu ya, pengaruh, bukan mie ayam, bukan bakso bisa laku gara-gara hujan. Hari ini sebenarnya gara-gara mie ayam gitu ya. Alhamdulillah. Mana hujan yang nikmat, hujan yang nyiksa bagi kita? Turunnya hujan, banjir Pak. Itu kalau secara akal itu banjir datangnya dari mana? Kalau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan BNKB ada saja kita ada kiriman dari Bogor, itu lain kan? Enggak, sebelum BNKB kiriman dari Bogor, padahal cek Bogor, kiriman cair gitu agak apa? Gitu kan? Iya. Nah, makanya kembali ke dalam diri kita, yuk berbenah diri, jangan saling menyalahkan, salahkan apa? Introspeksi diri sendiri, bahwa ini kesalahan kami, bahwa ini kesalahan kita semua. Nah inilah, jadi
laksanakanlah ibadah supaya Allah menurunkan hujan itu bermanfaat bagi kita, tidak membuat musibah kepada diri kita. Nah inilah apa tadi, wa ihya'idil, menghidupkan agama. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini, Pak, bisa mati agama. Siapa yang bisa menghidupkan agama kita kalau bukan kita yang Pak? Ya agama cek ngomong mungkin dari Muhammad. Dan daripada Islam tidak akan mungkin kalau kita sendiri tidak menghidupkan agama kita. Mana lagi wa ibqa'al Islam, sesudah menghidupkan agama, yaitu mengekalkan bahwa kita itu mempunyai agama, yaitu agama Islam, bahwa ya'lu wa la yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi agama melainkan agama Islam. Gitu ya. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena sesungguhnya bisa kekalnya agama Islam yaitu dengan ilmu secara tidak langsung, Pak. Di akhir zaman ini Allah mulai cabut ahli-ahli ilmu. Artinya Allah sudah tereh Pak, cara setengah genap ya tereh maghrib sebenarnya. Gitu ya. Ahli ilmu udah dicabut oleh Allah. Al-Qur'an Abu Uci Cilorok sudah dicabut oleh Allah. Paku-paku bantennya aja udah dicabut. Kalau misalkan pakunya aja udah dicabut atau terah digulungkan kan dirinya. Nah inilah makanya kita kuatkan Islam, kita kuatkan agama Islam kita ini dengan ilmu. Di mana adanya ilmu? Di majlis taklim. Di mana adanya ilmu? Di tempat tolak ilmu. Ini kita sama aja dengan menguatkan alam dunia, menguatkan agama Islam, dan mensejahterakan, memakmurkan wilayah tersebut. Gitu ya. Wala yasihu zuhda wa taqwa ma'al jahli. Dan lagi dikatakan wa yarwi bihi syukru ala nikmatil akli wa sihhatil badan. Terus kesananya kita niat, karena niat kita tolak ilmu, karena bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ala nikmatil akli, diberikan nikmat sehat akal. Kalau kita melihat ke bawah kita, Pak, yang tidak diberikan nikmat sehat akal, ya Allah, di tengah jalan telanjang bulan, di tengah jalan sesulian sorangan baik, gitu ya. Tidak ditakut orang itu, tidak ditakut sholat, tidak ditakut ngaji. Coba kita pikir oleh otak kita yang yang sehat. Oh Allah ya Rabbi, alhamdulillah kita diberikan sehat, nikmat sehat akal, daripada orang yang sok sesulian di tengah jalan, gitu ya. Nah inilah. Apalagi wasihatil badan, dan sehat, diberikan nikmat sehat badan kita. Negara-negara bandit hulu seetik baru orang mulai, oh Allah ya musibah kami ya, baca gitu kan ya, laju nyiar borek gitu, panado dan lain sebagainya, diubaran. Apa hukumnya maksud? Atau menambah ya, gitu ya. Karena baginda Rasul juga semasa hidupnya, ketika datang penyakit, ketika jatuh sakit, beliau juga berobat. Jadi jangan mengharapkan, tapi yang digarisbawahi oleh ulama, kita ketika sehat jangan mengektekkan bahwa kita sehat itu karena obat, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan obat hanya syariat, yang hakikat yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyembuhkan, yang cager ya dokter sehat kata dokter boy itu cager, seorang yang cager ampuh, tidak mengatasnamakan Allah. Alhamdulillah bisa sehat. Syariat obat dari dokter Anu, saya bisa sehat 1 hari Pak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak mengatasnamakan Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah aja, awas Pak, bisa kufur. Gitu ya. Nah inilah na'udzubillah min dzalik, kena wasihatil badan, kena sehat badan. Apa yang harus jangan kita lakukan ketika niat tolak ilmu? Wala yanwi bihi iqbalan nas. Jangan sekali-sekali niat ketika kita taklim, yaitu iqbal nas, karena berhadapan dengan manusia. Misalkan contoh kecil ya, ada
Kebetulan yang biasanya tidak ada lurah akan ada lurah di misalkan ikut taklim. Karena mau jamaah yang lain, mau ada lurah nih, buat taklim lah supaya kelihatan nama lurah lah, kelihatan lah supaya kelihatan. Nah itu niatnya tidak baik. Karena mau dilihat oleh lurah. Kalau secara garis besar di sini ditafsirkan, misalkan ada jamaah pemuda, di sana ada jamaah wanita. Karena taklim itu ingin bertemu dengan jamaah wanita, itu memang kurang baik Pak. Niatan tadi ridha Allah menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Jangan sekali-kali niat karena ingin bertemu dengan manusia, baik itu pejabat, baik itu sanak saudara dan lain sebagainya. Ridho Allah Ta'ala, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walastijlabu hutamad dunya, dan jangan berniat karena narik ing akhirat, ing harta benda ing dunia. Contoh, misalkan kita taklim tadi itu, misalkan ada pengaruh ada lurah di ampokan. Nah, bukan niat taklim. Wah, kalau misalkan taklim ada lurah suka ada amplop, taklim jelek gitu kan. Tidak akan dapat ganjaran taklim. Ganjaran kita di depan Allah hanya segede amplop, mending amplopnya gede 10.000. Bukannya gede juta. Doakan orangnya naudzubillah min dzalik. Kutomat dunia wal karomati inda sultan wa ghairihi, dan kita ingin mendapat kemuliaan di sisi sultan, di sisi raja, di sisi para pejabat tadi yang seperti saya katakan gitu ya. Jangan lurah lah ada camat misalkan, mungkin ramai kan ya gitu ya, ada camat mau datang di sini taklim itu taklim, luar biasa sambutannya sangat ramai. Nah ini mencari kemuliaan di dalam, dan mencari kemuliaan terhadap sultan, terhadap pak camat itu tidak akan mendapat ganjaran. Nah makanya kembali ke atas, kita niatkan tolak ilmu kita yaitu ridho Allah Ta'ala hanya karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Kanjeng Rasul, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyah min amalil akhirah. Nanti umatku di akhir zaman akan banyak sekali amalan-amalan yang merupakan amalan dunia, tetapi karena bagus niatnya menjadi amalan akhirat. Mana contohnya? Contoh besar lah kehidupan kita. Kita semua sini sudah menjadi kepala rumah tangga. Kita lihat kasab kita apa saja, mau ngojek, mau di tukang jahit, mau berdagang, mau ke kantor. Diniatkan di hati kita sebelum berangkat ke pekerjaan kita, niat ya Allah ya Rabbi, saya kerja ini untuk menghidupi keluarga saya. Yang amalannya dunia jadi amalan akhirat. Itu Pak, dihitung setiap langkah kita itu dihitung ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sungguh butuh, makanya niatkan oleh kita sebelum berangkat, ya Allah saya niat dagang, ya Allah saya niat bekerja untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi istri, anak dan lain sebagainya. Karenamu ya Allah saya diniatkan bekerja. Nah ini akan diberi ganjaran, meskipun amalan dunia tapi akan dijadikan amalan akhirat. Nanti akan ada ganjarannya kata kita. Dan lagi dikatakan oleh baginda Rasul, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru bil a'mali dunya bisu'innya. Dan lagi nanti akan ada banyak sekali amalan yang merupakan amalan akhirat, tapi tidak jadi apa-apa Pak, hanya menjadi amalan dunia karena jelek niatnya. Mana contohnya? Sholat merupakan amalan akhirat, tapi karena jelek niatnya. Sholat ingin kelihatan oleh orang lain, sholat karena terpaksa. Awas sih Pak ya, kalau terpaksa banyak bicara kanan tuh kok ini. Ayo cara saat ini coba keluar kan, sudah pusing kayaknya. Sholat kebetulan sholat ayo kamu sholatnya kebetulan sholat misalnya. Kebetulan tak pakai Kristen benar kan? Wah, nah itu tidak jadi amalan akhirat, karena terpaksa nih. Awas ya. Nah, karena terpaksa
dan tidak niat karena Allah, niatnya karena lain, hayang di alam, misalkan sholat, ngaji, baca Quran pun sama Pak. Kita baca Quran ingin didengar oleh orang lain karena suara kita bagus misalkan, nah itu tidak jadi amal akhirat. Makanya hati-hati, baca Quran ganjarannya gede, satu huruf akan dibalas 10 ganjaran oleh Allah. Alif lam mim 3 huruf akan dibalas 300 ganjaran. Apalagi satu ain, apalagi satu juz, apalagi satu surat, itu akan besar sekali ganjarannya diberikan kepada kita. Itu bisa hancur ganjaran ketika kita salah niatnya. Ketika kita salah niatnya hanya bertujuan ingin diamal kebatur, hanya bertujuan kepada yang lain, tidak karena Allah, tidak karena fi ridhallahi ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hanya di sini dalam pasal ini kembali dapat kita pikir kita bahwa ulama musannif menjelaskan tentang niat. Mana penjelasannya? Yaitu di sini dijelaskan an-niyatu salah satu darajatin. Niat daripada di dalam kitab fikih itu ada 3 derajat, Pak. Gitu ya. Ada 3 derajat. Makanya kalau misalkan niat ini udah nyeleweng aja gitu ya, yang tadinya perkara halal jadi haram, Pak. Ada yang Ustaz? Ada mana di antaranya nih? Saya kutip yang mana di sini tentang bab-baban pertikahan. Wa yang bagi liqal ayyan wira fi tazawwujihi itba'as sunnah. Pertikahan itu kan sunnatullah. Bahkan yang tadinya bisa menyatukan perkara yang haram jadi halal, itu namanya pertikahan. Tapi pertikahan yang konsepnya suci bisa berubah jadi haram. Ketika orang yang niatnya jelek, mana contohnya? Misalkan ada seorang pemuda ya, ada seorang pemuda melihat wanita, bukan melihat dari segi apanya, melihat orang tuanya sangat kaya, gitu ya. Orang tuanya sangat kaya, bila mana aing nikah kasih eta, aing pasti menang kekayaan. Nah, sesudah dapat harta bendanya, saya akan ceraikan, saya akan tinggalkan dapat harta yang tadinya hukum nikah. Hukum nikah itu suci bisa jadi haram nikah karena jelek niat, gitu ya. Ada lagi misalkan pemuda yang sama konsepnya kayak tadi. Ada lagi konsepnya pemuda lihat ada janda ini terus obat gitu ya, niat ayo nikahkan ini eta. Ini masih sekolah sampai 20 paeh. Nah, ketika mati itu ini bisa jatuh hartanya kepada saya. Itu bisa haram. Itu kan ada hukumnya, Pak ya. Itu karena gara-gara niat seperti itu pemuda nikah yang ini tadi sudah gitu ya. Sampai 20 itu kan bukannya si nininya yang mati, malah si pemudanya yang mati, Pak. Gitu ya. Sebenarnya dicari dia carilah apa sih penyebabnya ini kok bisa kemudian mati, karena penyebabnya karena keracunan susu kadaluarsa. Keracunan susu kadaluarsa, bagi kadaluarsa di kelihatan gaya banyak. Nah, ini mau benar menarik, yang tadinya haram bisa menjadi haram. Apalagi itu pertikahan bisa jadi hukumnya wajib untuk siapa? Untuk seorang pemuda yang kalau kata bahasa Peternya sudah bujangan lahir, sudah cukup umur, tapi belum nikah sama sekali. Itu misalnya, kenapa di zaman baginda Rasul ada seorang pemuda yang itu bujang lahir, belum hajar belum nikah sama sekali, dipanggil orang tahu, kabir ya, kesini. Kenapa belum nikah? Mau nikah tapi mau Rasul. Kok tidak nikah aja? Bukan hanya jawab, saya mau nikah tapi tidak ada biaya. Sudah, kamu biasa kasarnya tiap hari apa? Saya hanya menguatin besi pakai pemutih. Akhirnya wabah Rasul, sok carilah wanita yang ridho di mas kawinan bersih. Gitu ya, kira-kira ada kan tuh wanita zaman sekarang yang mas kawin bersih, gitu ya.
Ada 10 gram gitu ya. Nah, kalau menurut saya mah atau meringankan yang besi, ada besinya 10 ton, ini lebih enak 2 gram gitu ya. Nah, ini bagaimana Rasul saking mewajibkannya kepada bujangan, bahkan penghina-hinanya orang sekolong dunia ini meninggal dalam keadaan tidak mempunyai keluarga. Alhamdulillah. Gitu ya. Karena tadi itu kita pernah jelaskan 2 rakaat sholat sunnah orang yang sudah menikah dan yang belum ini lebih gede orang yang belum menikah Pak. Lebih gede loh. Gitu ya. Nah, ini kagok kan 20 muda kan ya, bicara masalah gitu ya. Nah inilah sebagai gambaran kepada anak tetangga kita yang belum, gerak belum kayak kamu kiamat, kamu kiamat, gitu. Di kamu apa gitu ya. Nah inilah jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah kita teruskan hadis yang tadi, mana itsba'as sunnah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iksarul ummah, memperbanyak umat itu niatnya memperbanyak umat ya, makanya punya anak itu jangan sedikit-sedikit, ini banyak Pak. Tidak 2 saja Pak gitu ya. Terutama nomor 2 yang tegak ini, alhamdulillah gitu ya, biji jablay biji mabok ya Allah. Gitu ya. Nah ini anak ini banyak. Wa iksarul ummah, memperbanyak wa hifdzaddin, meraksa agama sama seperti tadi turunnya. Wa raja'a waladin sholihin yad'ulah, ngarep-ngarep ketika kita punya anak ingin sekali mempunyai anak yang soleh bisa mendoakan kita sebagai orang tua. Apa takrib soleh? Takrib soleh di sini sudah dijelaskan ya oleh ulama, oleh para ustadz, para guru. Takrib soleh di sini anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, itu termasuk kategori anak yang soleh. Kalau tidak ada dalam lingkungan itu anak toleh, toleh gitu ya. Karena anak itu berbagai macam Pak. Ada qurratu a'yun, ada zinatun, ada musuh. Jadi musuh apa artinya saya lupa. Musuh. Jadi yang pertama qurratu a'yun, pembungah mata. Anak itu bisa jadi pembungah mata kita. Ketika kita melihat anak kita itu bisa senang hati kita, itu namanya qurratu a'yun. Ada lagi zinatul, hanya hukum penghias Pak, gitu ya, penghias, gitu ya. Coba kalau kita misalkan ke tempat hajatan, ke tempat pelaminan, gitu ya, kalau ada bunga-bunga, gitu ya, ada lampu, itu zinatul, hanya penghias. Sesudah beres saja acara, aku dicabutkan dari. Nah itu anak-anak juga ada yang seperti itu Pak, gitu ya. Kue ulina, mau pan apa ya Pak? Gawe itu, sekolah itu, pesantren itu. Itu namanya anak bias, uang mana? Dititah melewat ke bawah. Saya melewat ceng Samsung, ini pasang, ini kan tidak ada manfaatnya. Itu anak zina tuh. Ada lagi anak yang bisa jadi musuh terhadap orang tua. Mana orang anak yang semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Rasulullah, akhirnya di akhirat dia mentagih kepada orang tuanya, ya Rabbi, khud sofa, ambillah hakku, hak orang tersebut terhadapku, karena semasa hidupnya orang itu, makanya orang itu bukan apa-apa, karena semasa hidupnya orang itu tidak pernah mendidik aku, tidak pernah menuntut kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Rabbana khud lana haqqana min hadzal rajul, panggil juga min hadzal rajul, bukan min hadzal abi, bukan min hadzal ummi, tetapi ya Allah ambillah hakku di orang tersebut. Kenapa? Manggil nama sendiri, ambil hakku di orang tersebut, karena semasa hidup saya tidak pernah dididik sama sekali. Kata orang tuanya, kan semasa dulu disekolahin sama gua. Iya, saya terima disekolahkan sampai sarjana, tapi soal agama saya tidak pernah disuruh sama sekali oleh engkau, wahai orang tua.
ayah lagi nanti di akhirat. Nah, untuk berharap kita alhamdulillah. Nah, makanya boleh kita sekolah yang tinggi supaya dunianya gampang. Tapi jangan melupakan akhirat. Karena akhirat ini Pak, seperti kita katakan orang tua kalau tidak berwasiat terhadap orang anaknya itu bahaya. Berwasiat baik pas sakaratul maut dan sebelum meninggal bahwa anak dikumpulkan seluruh anak, cucu, mantu, bahwa ketika bapak nanti dicabut ruh oleh Allah, bapak tidak ingin kecilin kulit ke bawah daging, kalau istilahnya. Bapak tidak ingin ketika anak-anak bapak melakukan maksiat, bapak tidak ingin ke bawah dosanya, Pak. Bapak tidak ingin ke bawah dosa yang dilakukan oleh anak-anak, gitu ya. Makanya harus buat seperti itu, Pak. Gitu ya. Nah, tapi ketika ada respon positif seorang anak kita baca Quran, tidak menjadikan tidak bisa niat, tidak berusaha pakai niat, langsung jadi Pak, langsung jadi terhadap ganjaran terhadap orang tuanya. Meskipun tadinya tidak nawaitu qira'ata surat Yasin khususon tidak habis, tidak seperti itu. Ketika baca Quran langsung nyampe ganjarannya Pak. Kalau anak kita pribadi, sebab apa? Doa keluar yang diwalidihi, doa yang ambiya limatihi. Karena ketika orang anak hanya membuka saja, yang tadinya orang tuanya di alam kubur itu lagi disiksa oleh malaikat, itu akan terhalang, akan kehijab. Baru juga buka Quran Pak, belum membaca, apalagi sudah dibaca, gitu ya. Nah, makanya sampingkan, utamakan anak kita bisa baca Al-Quran. Jangan dulu bisa baca koran, gitu ya. Jangan dulu bisa baca WhatsApp. Ada WhatsApp kurang bisa dibaca ya, enak ya. Nulis status doang ya, gitu. Nah, jangan WhatsApp, Quran enggak. Nah, alhamdulillah. Gimana ganjaran WhatsApp-nya apa dulu, gitu ya. Yang ada ganjaran ke alam kubur itu yaitu anak yang membacakan Al-Quran untuk orang tuanya. Nah, inilah kembali kata Imam K. Musonir, niat itu terdiri atas 3 derajat. Kita jadi ada diminta wujuban. Mana yang pertama? Summa bayyana al-musannifi muratiban niyatis salasati biqawli in kanatis sholatu fardhon ayat walau fardhu kifayah. Ada 3 derajat. Yang pertama kaki mu'alif in kanatis sholatu fardhon, niat ketika melaksanakan sholat. Nah, kembali dipikir ya, in kanatis sholatu fardhon, ketika melaksanakan sholat fardu apa saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib qasdul fi'lu, harus diniatkan fardu, jangan sama-sama, gitu ya. Hanya niat dari rumah, niat sholat maghrib kan fardu, ketika datang pelaksanaannya usolli sunnatal maghribi, ini salah, gitu ya. Jadi bisa gagal niatnya, bisa batal, gitu ya. Nah, inkan hati sholat fardhu, maka harus wajib diucapkan dan diniatkan oleh kita bahwa sholat ini fardu, disebutkan. Makanya dianjurkannya itu diucapkannya, dibuatkan niat kita ketika takbir sholli fardhu maghribi. Disebutkan salah satu rakaat mustaqbil kiblati adaan makmumah lillahi ta'ala. Allah ketika waktu jalalah lisan mengucapkan waktu jalalah, hati menggambarkan yang kita ucapkan sebelumnya. Usolli, niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap ke kiblat, fardu kepada Allah Ta'ala, supaya menguatkan hati kita, karena hati kita itu yang paling berkumpul, bolak-balik hati kita. Kadang-kadang kehusu-husu, kadang-kadang kehendak gitu. Yang diniatkannya ada kadang-kadang sok macam sambil batu, kemana kita. Sholat paling belakang, mana kebenaran harusnya pakai BHS, buat BHS, nah. Udah 100.000
gitu ya. Nah lagi sholat mau ngebaca sambil batur gitu. Dan lagi kadang-kadang ya ada, jangankan sampai orangnya aja dibacain Pak. Allah Akbar. Ini depan gue sholat orang hitam amat, orang mana sih? Orang Kamerun, orang mana itu? Masa orang Kamerun Jawa dibacain Pak? Ya Allah, gitu ya. Nah inilah inka nanti sholat itu korban. Ketika melaksanakan sholat fardu, ayat walau fardal kifayah kas sholat tidak jenazah. Meskipun fardu kifayah, mana fardu kifayah? Sholat jenazah. Nah sholat jenazah itu wajib Pak, gitu ya. Soalnya mana tuh arba'ah fardal kifayah harus disebutkan fardal kifayah di ma'luman lillahi ta'ala, disebutkan fardu kifayahnya itu di dalam melaksanakan sholat jenazah. Apalagi al-qodaan atau ketika mengqada disebutkan juga Pak. Misalkan ketika kita meninggalkan sholat isya karena sudah nonton Piala Dunia, kepentingan untuk sholat isya, nyawa udah jam 8, waduh sudah subuh kita isya di kolam. Pertama laksanakan sholat subuh. Sesudah sholat subuh, sholat fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Diqada Pak, gitu ya. Diqada meskipun ada yang menyatakan ada yang waktunya haram, ada yang waktunya fadilahnya besar. Mana yang waktunya haram? Waktu haram itu misalkan asar 5:30 baru sholat, itu kan waktu haram. Tapi akan lebih jelek lagi orang yang melakukan qada. Masya Allah, kita melakukan qada Allah tapi jelek, alhamdulillah. Nah makanya sampingkan, jangan menganggap enteng akan peribadahan kita. Isana waktunya panjang ini tuntunan abang tadi ya. Nonton Piala Dunia jam 4 beres, nonton Piala Dunia jam 2 beres jam 4. Akhirnya menunggu subuh ketiduran, bangun jam 10 pagi. Waduh, subuh kelewat, isya kelewat. Namun bilang dari gitu ya. Jadi jangan menganggap gampang di dalam urusan peribadahan. Laksanakanlah ibadah selagi kita diberi ingatan oleh Allah. Ini mesti cabut ingatan dari itu tadi ya. Seserian sholat itu ajaran. Paling hilang ingatan dari Pak. Gitu ya. Inilah yang pertama kode. Kalau para itati wa mu'adati madrar, ada lagi sholat yang ada. Mana sholat yang ada? Yaitu sholat duhur sesudah melaksanakan sholat Jumat. Itu namanya sholat yang ada. Wajib menggunakan fardu. Meskipun tadi kita sudah melaksanakan sholat Jumat, kita mau lagi melaksanakan sholat duhur, apa-apa. Itu namanya i'adah, membalikan sholat. Ikhtiar, berhati-hati, gitu ya. Jangan ini jangan lagi haruan di situ ya. Ibadah tadi sholat Jumat, ini sholat duhur lagi. Ada yang saya katakan ya, prakteknya melaksanakan sholat Jumat, sudah melaksanakan sholat Jumat, musabiqah, sesudah musabiqah membaca ilahi rasulil firdaus sampai beres 5 kali, berdoa, qomat, melaksanakan sholat duhur. Itu sempurna Pak. Kehati-hatian kita, karena kita hamba yang tidak luput dari kesalahan. Boleh ketika si khotib sedang membacakan khotiban, kita tidak keluar daripada kategori orang yang sah, gitu ya. Nah inilah makanya kehati-hatian. Maka orang yang sholat Jumat ya, kita akan jelaskan dalam kesempatan yang lain. Persyaratan berjumlah sholat Jumat itu ketika orang pas 40 orang, itu kalau pas Pak, batal satu orang itu seluruh orang itu akan batal melakukan sholat Jumat. Karena kurang, gitu ya. Bahkan kata surah Al-Buyah Ciciromo, harusnya seperti ini. Yang ingin melaksanakan sholat Jumat minta dulu ke Bapak Fatihah benar apa enggak. Adakah kira-kira nasibnya seperti itu? Enggak. Makanya kehati-hatian kita ketika sudah melaksanakan sholat duhur,
musabiha lalu melaksanakan ibadah sholat doa itu akan sempurna. Mau nambah saja paling setengah jam gitu ya. Nah, ini nanti ada para jemaah kaum muslimin rahimahullah. Nah, kita akan menjelaskan kembali ini baru satu, insyaallah minggu depan kita akan menjelaskan derajat-derajat niat. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah.